Pria ini adalah seorang penulis kartun, namun sebenarnya ia memiliki kehidupan lain, yakni sebagai agen yang bekerja menghabisi mafia yang suka berbuat masalah. Jun kecil suka sekali menggambar. Menurutnya ketika besar nanti ia akan menjadi seorang penulis kartun terkenal. Jun menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Suatu hari organisasi SHIELD milik pemerintah mencari Jun untuk dilatih agar nantinya bisa menjadi seorang pembunuh bayaran. Hilanglah impian Jun menjadi seorang komikus terkenal. Jun diminta menangkap adik seorang mafia bernama Simon. Simon adalah adik dari mafia terkenal bersama Jason yang sudah banyak membuat orang-orang meninggal. Walaupun kini Jun adalah seorang agen, tapi ia tidak melupakan kesukaannya dengan menggambar. Saat dirinya di rumah, diam-diam Jun menggambar komik buatannya yang sudah lama direncanakannya. Tapi hari itu ia mendapatkan tugas penting dari atasannya bernama Dukyu. Jun diminta Dukyu untuk menangkap Jason yang kini kabur dengan menaiki kapal. Tiba-tiba masuklah seorang anak kecil bernama Cheol yang dilatih dari kecil agar nantinya bisa menjadi penerus Jun sebagai agen rahasia. Mereka pun terbang menggunakan helikopter. Ketika tiba saatnya Jun harus terjun, ternyata parasutnya macet dan itu malah membuat Jun terjatuh begitu saja ke bawah. Para agen ini mengira rekan mereka sudah meninggal karena parasutnya yang gagal terbuka. Dukyu sebagai orang yang pertama kali merekrut Jun dari kecil begitu sedih dengan kepergiannya. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Jun selamat dan untuk pertama kalinya Jun merasakan kebebasan tanpa harus dibayang-bayangi perintah untuk menghabisi orang-orang. 15 tahun kemudian Jun akhirnya berhasil menggapai mimpinya menjadi penulis komik. Namun hidup berjalan tak semudah itu. Menjadi komikus sangat melelahkan. Jun harus dikejar-kejar deadline dan penghasilannya juga tidak tetap. Apalagi komik Jun yang dibuat dianggap biasa saja oleh editornya sehingga selalu minta Jun untuk merevisi terus-menerus. Jun kini sudah menikah. Walaupun hidup mereka seperti ini, istri Jun tetap baik kepada suaminya. Istrinya menjadi tulang punggung keluarga mereka. Bahkan ia yang memberikan uang jajan kepada Jun. Jun juga dikaruniai seorang anak perempuan yang hobinya bermusik. Namun karena Jun tidak memiliki pekerjaan, ia tidak bisa mewujudkan mimpi anaknya membeli piano elektronik. Jun mencoba menyelesaikan komiknya, namun idenya sangat buntu sehingga akhirnya ia memutuskan menunda revisi chapter baru kepada editornya. Ketika Jun mendapatkan notif bahwa chapter barunya sudah terbit, ternyata banyak sekali ujaran kebencian terhadap komik yang dibuat Jun. Seorang penulis komik mengalami depresi setelah mendapat ujaran kebencian dari pembacanya. Bahkan anaknya sendiri saja mengatakan komik buatan ayahnya seperti sampah. Akhirnya editor Jun meminta Jun menyelesaikan komiknya karena ratingnya yang sangat rendah. Tapi Jun memohon-mohon karena ia tidak memiliki penghasilan lain selain membuat komik ini. Tanpa sepengetahuan keluarganya, Jun memutuskan bekerja di sebuah pabrik sebagai kuli bangunan. Malamnya Jun yang stres tidak bisa membahagiakan anaknya, ditambah ujaran kebencian terhadap komiknya semakin bertambah-tambah membuatnya menjadi gila. Tiba-tiba saja Jun membuat komik baru di bawah alam sadarnya tentang cerita dirinya dulu menjadi seorang agen. Ia tuangkan apa yang pernah dialaminya dulu ketika menangkap seseorang mafia terkenal bernama Jason. Bagaimana dirinya ditempa dari kecil untuk kemudian diperintahkan agen SHIELD menghabisi orang-orang jahat. Esok paginya ketika Jun terbangun, ia mendapati istrinya terlihat gembira dan baik sekali kepadanya. Ternyata malam itu istrinya mengupload komik yang dibuat Jun. Padahal itu adalah rahasia perusahaan tempat lamanya dulu. Bahkan kini semua orang memuji komik terbaru Jun itu. Seorang pensiunan agen rahasia yang kini menjadi penulis komik tidak sengaja membuat cerita tentang dirinya dulu ketika bekerja sebagai agen SHIELD untuk menangkap mafia-mafia terkenal yang sering menghabisi orang-orang. Padahal itu adalah rahasia perusahaan. Tapi istrinya malah menguploadnya dan membuatnya komiknya jadi sangat viral dan mendapat ulasan positif. Editor penulis komik itu yang awalnya sempat meremehkannya bahkan kini meminta Jun meneruskan komik itu karena sangat seru. Jun sempat bimbang. Namun ketika hari itu ia melihat anaknya dijemput ayah temannya menggunakan mobil, ia jadi minder. Ia bahkan melihat diari anaknya yang menuliskan ingin sekali membeli piano elektrik untuk mengembangkan hobinya. Jadilah akhirnya Jun melanjutkan ceritanya saat dirinya dulu diminta menangkap seorang mafia terkenal bernama Jason yang mencoba kabur setelah menghabisi orang-orang. Semua orang kini membaca komik Jun dimanapun. Sampai hari itu Dukyu, mantan atasan Jun, mencoba pergi ke warnet karena mencari nomor IP yang ternyata dimainkan oleh anak-anak. Anak itu tidak percaya Jun adalah agen SHIELD seperti yang dibilangnya. Sampai akhirnya Dukyu menunjukkan identitasnya dan anak itu teringat karakter di komik Jun yang menggambarkan Dukyu sebagai pelatih dari neraka.